datang di channel YouTube kebanggaan kita, Pesta Al-Fauzan. Saat ini saya bersama dengan siswi Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Fauzan Lumajang, peserta pertukaran pelajar KLIS program tahun 2019-2020. Okay, hi. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm doing good so far. How about you? Yes, I'm good. When did you arrive in the US? So I was there on September 9, 2019. I was there because all of supports that I got especially from the US Department of State, Binata Budaya, and from our lovely school, Al-Fauzan High School. So I want to say thank you so much for Kiai Haji Imran Zanzami SH as the boarding school caregivers, and Dr. Nyai Nur Ifada SHMA as the headmaster of Al-Fauzan High School, all the teachers and my friends, and also my parents. Okay, thank you. Baik, wawancaranya akan kami sampaikan menggunakan dengan bahasa Indonesia agar para pemirsa lebih mudah untuk memahaminya. Baik, Mbak Salsa di Amerika tinggal di daerah mana dan berapa lama berada di sana? Jadi saya waktu itu hosted atau di-host di keluarga yang tinggal di desa Flat Rock, Shelbyville, Indiana, United States of America. Dan saya berada di sana seharusnya saya berada di sana selama 10 bulan, namun karena kondisi pandemi saat itu saya harus dipulangkan lebih awal, jadi saya berada di sana selama 7 bulan. Bagaimana sih proses seleksinya dan persiapan sebelum berangkat ke sana? Jadi proses seleksi itu saya rasa memakan cukup waktu yang lama ya. Waktu itu sekitar 1,5 tahun. Jadi saya awal mendaftar pada saat kelas 10 semester 2, kemudian berangkat pada saat naik ke kelas 12. Jadi seleksi pertama itu adalah seleksi pemberkasan secara online, kemudian ada seleksi chapter. Kebetulan saya mengikuti chapter terdekat yaitu chapter Surabaya. Kemudian ada seleksi nasional dan yang terakhir adalah seleksi pemberkasan internasional. Setelah itu dinyatakan sebagai kandidat yang terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini. Sebelum itu diinformasikan bahwa keberangkatan sekitar bulan Agustus dan September. Sebelumnya saya harus menyiapkan banyak sekali berkas seperti pembuatan paspor dan visa, melakukan sejumlah vaksin, dan lain hal. Nah, setelah beberapa bulan berada di Amerika nih, bagaimana sih perbedaan sekolah di Amerika dan juga Indonesia? Perbedaan yang cukup signifikan terutama pada kurikulum ya. Jadi dan sistem belajar di Amerika Serikat itu sangat berbeda dengan di Indonesia dalam kurikulum nasional. Jadi sistem belajar di Amerika itu, kalau yang kita biasanya di Indonesia memiliki kelas masing-masing seperti misalnya kelas 10 IPA 1 dan lain sebagainya, di Amerika Serikat kita belajarnya dengan sistem moving class. Jadi setiap guru mata pelajaran mempunyai kelas, jadi kita yang mengambil kelas beliau akan berpindah sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh guru konsul. Kemudian di sana kita juga bisa memilih mata pelajaran sesuai yang kita minati. Sebenarnya hampir mirip sih dengan Indonesia, jadi kita setiap semester harus mengambil 15 sampai 17 mata pelajaran kan kalau di Indonesia. Kalau di Amerika itu kita harus mengambil semua mata pelajaran dalam waktu 4 tahun, karena di Amerika itu sistem SMA itu adalah 4 tahun, tapi kita bisa mengambil kelas bebas. Jadi misalnya kelas 9 kita mengambil 7 kelas terlebih dahulu dalam 1 semester, kemudian dalam semester 2 kita mengambil 7 kelas yang lain tapi mata pelajaran yang berbeda. Jadi nanti kita ada sistem SKS seperti di perkuliahan, di perguruan tinggi. Kalau budaya sekolahnya sendiri bagaimana? Di sana untuk sekolah kita tidak ada seragam, jadi kita bebas memakai pakaian apa saja, tapi ada aturannya, misalnya tidak boleh memakai
alias tidak ada seragam seperti di Indonesia. Dan menurut saya itu ada plus minusnya. Jadi plusnya itu kita bisa lebih berekspresi dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa berpakaian sesuai yang kita mau tanpa harus terikat dengan seragam dan semacamnya. Namun kesulitan yang saya alami selama di sana dengan tidak adanya seragam adalah selalu kesulitan memilih baju saat di pagi hari. Jadi itu sih. Nah, apa saja sih aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Sasa di sana? Aktivitas kebetulan di sekolah saya berangkat pagi jam 8 masuk sekolah dan pulang jam 3. Di sana saya kelas 11 ya, pas itu junior, I was junior. Dan saya ambil sekitar 7 kelas dan 1 study hall. Jadi 7 kelas itu adalah mata pelajaran, setiap mata pelajaran berdurasi 45 menit, dan study hall itu adalah kelas di mana kalau di Indonesia kita menyebutnya jam kos ya, jam kosong. Jadi kelas itu khusus untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita dapat di sekolah. Jadi bisa, kalau misalnya nggak ada tugas ya kita bisa bersantai gitu di kelas itu. Jadi enaknya di situ. Kemudian saya mengikuti beberapa klub di sekolah. Yang pertama adalah klub FFA. FFA itu Future Farmers of America. Jadi itu adalah klub agronomi, pertanian di Amerika. Kita belajar tentang pertanian, peternakan dan sebagainya. Kebetulan saya tinggal di rural place di countryside. Indiana itu terkenal dengan countryside-nya ya. Jadi di sana itu pertanian dan peternakan itu sangat luas ya cakupannya. Kemudian saya mengikuti klub olahraga tenis pada saat itu karena di Amerika sebenarnya olahraga itu memiliki jenis tipe di setiap sesi. Jadi di setiap musim. Jadi di setiap musim itu misalnya di musim dingin itu ada olahraga basket, ada olahraga voli dan semacamnya, dan lain sebagainya. Yang saya ikuti adalah olahraga tenis. Waktu itu olahraga tenis termasuk olahraga musim semi. Saya sudah mengikuti beberapa latihan, namun tidak sempat mengikuti turnamen karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan saya pulang. Nah, adakah identitas khusus yang Mbak Sasa pakai di Amerika? Untuk identitas khusus, karena saya warga negara asing di sana, yang pertama saya mempunyai paspor yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian selama di sana saya juga mendapatkan kartu pelajar dari sekolah. Jadi itu semacam KTP untuk siswa yang bisa digunakan selama di sana. Namun ketika saya akan pulang ke Indonesia, kartu itu diambil lagi oleh sekolah, jadi tidak boleh dibawa ke Indonesia seperti itu. Mbak Sasa ke Amerika itu biaya sendiri atau beasiswa? Nah, kalau beasiswa itu dari mana, program apa Mbak? Jadi pada saat itu saya berangkat ke Amerika Serikat dengan program KLIES tahun 2019 sampai 2020. Dan saya mendapatkan beasiswa penuh dari US Department of State atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Dan waktu itu sekitar total beasiswanya sekitar $20.000 Amerika, nominal rupiahnya sekitar 280 juta. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KLIES program, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan Binata Budaya yang telah memberikan saya kesempatan emas untuk mengikuti program KLIES ini dan terpilih sebagai kandidat. Khususnya untuk kakak-kakak volunteer dari Bina Bud Surabaya yang telah membantu saya dari awal seleksi hingga keberangkatan dan tetap menjalin kekeluargaan sampai saat ini. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya mengenai budaya di sana. Bagaimana sih budaya masyarakatnya di Amerika Serikat? Di Amerika Serikat itu budaya yang paling menonjol adalah disiplin.
Jadi kita menjunjung tinggi disiplin dalam hal apapun. Seperti misalnya dalam hal kecil seperti mengikuti seperti antre, atau di sana di jalan kecil itu terdapat rambu-rambu lalu lintas. Meskipun seperti perdesaan yang dimana saya tinggal, di sana itu meskipun tidak ramai kendaraan, tetapi kalau ada rambu lalu lintas yang menyatakan harus berhenti, maka di sana pengendara harus berhenti gitu. Jadi di sana sangat disiplin. Meskipun kalau sebenarnya kita di Indonesia bisa langsung aja jalan tanpa mengikuti rambu yang ada, karena di sana kan untuk kita biasanya mikirnya kan sepi, jalan sepi, jadi kita bisa langsung aja jalan. Tapi kalau di sana tidak, karena di sana itu kita diajarkan disiplin sejak dini untuk kebaikan diri kita sendiri. Kemudian ada budaya kebebasan berekspresi ya, jadi di sana itu kita bebas mau ngapain aja, seperti berpakaian dan lain sebagainya. Untuk ciri khas dari Amerika Serikat sendiri itu apa sih, Mbak? Amerika Serikat itu adalah negara yang sangat diverse ya, yang sangat beragam. Orang dari seluruh penjuru dunia bisa kita temui di Amerika Serikat. Jadi di sana tuh sangat banyak sekali imigran. Jadi di sana itu untuk ciri khas seperti yang kita punya, misalnya seperti baju adat atau rumah adat itu tidak ada. Namun terdapat ciri khas pada makanan. Di Amerika orang suka makan keju. Jadi hampir semua makanan mengandung keju. Bahkan teman saya itu suka makan keju stick yang ada di sekolah itu sebagai camilan, dan menurut saya ya itu sehat sih, namun saya kurang suka. Kalau teknologi di sana nih, menurut Mbak Salsa sendiri bagaimana? Kalau teknologi bisa dibilang sangat maju ya, seperti kita tahu ya, di Amerika Serikat itu terdapat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, kemudian universitas ternama juga ada di Amerika Serikat, kemudian orang-orang penting di dunia juga banyak berasal dari Amerika Serikat. Jadi seperti itu. Setelah dari Amerika nih, apa sih yang akan Mbak Salsa lakukan ke depannya? Tentu saja saya akan mengaplikasikan apa yang saya dapat selama pertukaran pelajar di Pasar Al-Fauzan. Saya telah membentuk English Club yang diajarkan setiap hari Jumat untuk santri pesantren terpadu Al-Fauzan. Jadi saya sudah mengadakan proyek pertama, yaitu Pen Pal Project. Jadi pen pal itu bahasa Indonesianya adalah sahabat pena ya. Jadi harapan saya mengadakan pen pal project ini untuk menjembatani antara santri pesantren terpadu Al-Fauzan dengan orang di seluruh dunia, khususnya Amerika Serikat, karena saya punya banyak relasi di sana. Jadi saya harapannya itu bisa menjembatani komunikasi antara santri dan warga dunia melalui program virtual. Jadi meskipun mereka tidak punya kesempatan untuk pergi ke Amerika untuk saat ini, mereka bisa merasakan gimana sih cara berkomunikasi dengan orang Amerika atau orang Jepang dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, silakan Mbak Salsa memberikan kesan dan juga pesan untuk teman-teman dan juga para pemirsa. Jadi kesan yang saya dapatkan selama mondok di pesantren terpadu Al-Fauzan sangat banyak sekali. Di sini para santri tidak hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan di sekolah dan ilmu agama di pesantren, melainkan terdapat banyak sekali ilmu-ilmu soft skill yang bisa kita dapatkan, seperti public speaking dan keterampilan berbahasa asing, yang dimana itu sangat berguna selama saya menjalani program, karena di Amerika Serikat bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi saya telah belajar bahasa Inggris di Pasar Al-Fauzan selama kurang lebih hampir 6 tahun, sejak saya MTS kelas 7 hingga sekarang. Dan pesan yang ingin saya sampaikan, pertama untuk para santri yang sedang mondok di pesantren terpadu Al-Fauzan,
tetap semangat mondoknya, ikuti semua kegiatan yang ada di Pester Al-Fauzan karena itu nantinya akan sangat bermanfaat untuk kalian. Mungkin kalian tidak merasakannya saat ini, namun ketika kalian terjun di masyarakat langsung, kalian akan merasakan manfaatnya. Kemudian untuk masyarakat yang menonton channel Pester Al-Fauzan, jangan ragu untuk memondokkan putra-putrinya di Pester Al-Fauzan karena kita sudah dapat paket komplit ya. Seperti kita di sini belajar tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu kehidupan. Ya baik, terima kasih Mbak Salsa atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Salsa dapat bermanfaat dan juga menjadi semangat untuk para santri dan juga para pemirsa. Baik pemirsa, demikian wawancara bersama dengan siswi Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Fauzan Lumajang peserta pertukaran pelajar KRIS program tahun 2019-2020. Dan terima kasih telah menonton channel YouTube Pester Al-Fauzan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik lonceng notification agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari Pester Al-Fauzan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.